Hello everyone, we are from Group 2 Entrepreneur. Our group, Nazoiro, Ike Dewi, Mia Fitriani, and Niken. So in this short animation video, we will explain about analysis of the success factor of a startup. Bagaimana konsep analisis faktor kesuksesan dari startup yang besar menurut Bill Gross? Menurut Bill Gross, terdapat 5 faktor utama yang dapat menjadi alasan mengapa startup besar dapat bertahan dan sukses dalam pencapaiannya dengan jangka waktu yang lama. Faktor-faktor tersebut yaitu ide, kerja sama tim, model bisnis, permodalan, dan waktu pelaksanaan. Lalu, dari kelima faktor tersebut, manakah faktor yang berada pada urutan paling utama menurut analisa Bill Gross? Untuk mengetahui jawaban dari pertanyaan tersebut, Bill Gross kemudian mencoba untuk membandingkan pengaruh dari kelima faktor tersebut pada 100 perusahaan yang didirikan IDLab dengan 100 perusahaan di luar IDLab. Lalu untuk mempermudah dalam mengetahui hasil analisa tersebut, Bill Gross mengambil sampel dari 5 perusahaan gagal dan 5 perusahaan sukses di antara 100 perusahaan tersebut. Dan hasil dari analisa Bill Gross tersebut menunjukkan fakta yang mengejutkan. Menurutnya, ide bukanlah faktor utama yang menentukan kesuksesan dari suatu startup, melainkan timing atau waktu pelaksanaanlah yang paling menentukannya. Hah? Kok bisa? Kenapa ya? Jadi menurut Bill Gross, meskipun ide merupakan salah satu faktor terpenting, tetapi ide bukanlah faktor kunci utama yang menentukan kesuksesan dari suatu startup, karena terkadang ide akan menjadi lebih bernilai penting jika dilaksanakan dan dilakukan di waktu yang tepat. Kemudian dalam analisanya, faktor pada model bisnis memiliki peranan yang lebih kecil. Menurutnya, sebuah bisnis dapat berjalan tanpa model, karena perencanaan pada model bisnis dapat dirancang di kemudian hari, sama seperti dengan faktor modal dalam berbisnis. Lebih lanjut, ia menjelaskan bahwa perusahaan miliknya yakni Arnab pada awalnya diremehkan oleh para investornya karena mereka berpikir bahwa mana mungkin orang akan mau menyewa ruangan di dalam rumah orang yang tidak dikenalnya. Namun kemudian ternyata dalam pelaksanaannya, Arnab dapat menuai kesuksesan. Selain karena faktor dari model bisnis, ide brilian, kerjasama tim yang baik, waktu eksekusi yang tepat menjadi penentu kesuksesan dari Arnab. Baik, kita akan ambil contoh lagi seperti Z.com dan YouTube. Z.com dikenal sebagai sebuah perusahaan entertainment online yang memiliki modal yang sangat cukup, model bisnis yang bagus, dan bahkan beberapa artis besar seperti bintang Hollywood turut bergabung di dalamnya. Namun kemudian pada tahun 1999 sampai 2000, Z.com mengalami kebangkrutan dan timing yang buruk merupakan alasan utama mengapa Z.com gagal. Di tahun tersebut, penyebaran internet belum meluas di masyarakat, sehingga yang terjadi ialah orang-orang kesulitan dalam mempertunjukkan konten video secara online, karena pengguna diharuskan menginstal Codex pada browsernya. Lalu 2 tahun kemudian, ketika permasalahan pada Codex dipecahkan oleh Adobe Flash dan penyebaran internet di Amerika pada saat itu telah mencapai persentase di atas 50%, YouTube kemudian mulai diluncurkan pada waktu yang tepat saat itu. Ide yang diusung oleh YouTube juga bagus, tapi waktu peluncurannya luar biasa bagus, dan faktanya pada saat diluncurkan YouTube bahkan tidak mempunyai model bisnis. Kesimpulannya adalah, ide memang sangat penting, pelaksanaan pada tim juga sangat penting, tetapi penentuan kapan waktu peluncurannya sangat-sangat penting. Jadi untuk mengetahui kapan waktu terbaik dalam meluncurkan atau melaunching suatu bisnis dapat dilihat dari kesiapan konsumen terhadap apa yang akan kita tawarkan. Jika terlalu cepat diluncurkan, kita harus mengedukasi konsumen terlebih dahulu, dan jika terlambat dalam mengeksekusinya, maka persaingan akan memberatkan langkah perusahaan. Lalu, bagaimana hasil analisa dari faktor-faktor yang menentukan kesuksesan sebuah startup dari Bill Gross dengan faktor kesuksesan yang dicapai oleh Bob Sadino dalam bisnisnya? Apakah memiliki kesamaan atau justru berbeda dalam proses analisanya? Berdasarkan hasil diskusi yang telah kami lakukan, bahwa analisa pada faktor kesuksesan suatu bisnis yang dilakukan oleh Bill Gross memiliki perbedaan dengan penentuan faktor kesuksesan yang dilakukan oleh Bob Sadino di dalam penerapan dan juga pelaksanaannya pada bisnis yang ia rancang. Menurut kelompok kami, faktor utama dari kesuksesan yang diraih Bob Sadino diawali dengan ide, karena dalam pelaksanaan bisnisnya, Bob Sadino mencoba untuk mencari ide peluang usaha terlebih dahulu sebelum akhirnya langsung mengeksekusi ide tersebut.
atau yang disebut dengan timing, waktu pelaksanaan dalam bisnisnya. Faktor ketiga yang menentukan kesuksesan dari bisnis Bob Sadino yaitu model rancangan pada bisnisnya, lalu modal bisnis, dan yang terakhir yaitu kerjasama tim. Hasil dari analisa kami tersebut berdasarkan pada kisah pengalaman Bob Sadino semasa hidupnya dalam membangun bisnisnya hingga menjadi usahawan sukses di Indonesia. Diawali dengan ide terlebih dahulu, kami menganalisa bahwa saat sebelum mendirikan bisnis kimchiknya, Bob Sadino dulunya pernah menjadi seorang penjual telur ras ayam Belanda yang bibitnya ia beli secara langsung kepada sahabatnya Sri Mulyono di Belanda atas usulan dan saran dari salah satu temannya. Dari saran teman Bob Sadino tersebutlah yang kemudian mengawali adanya ide gagasan dan inspirasi yang dilakukan Bob Sadino untuk langsung mengikuti saran dari temannya tanpa berpikir panjang, karena ia juga melihat adanya peluang yang besar dalam pemasaran telur ayam ras yang masih minim dalam persaingan di kala itu. Untuk pelaksanaan ide yang dilakukan Bob Sadino dengan langsung mengeksekusinya menjadi suatu tindakan, itulah yang dinamakan dengan timing atau waktu pelaksanaan. Tanpa berpikir panjang, ia memberanikan diri untuk memulai bisnis tanpa memikirkan bentuk model bisnisnya, modal yang ia punya, ataupun kerjasama dari tim terlebih dahulu. Bob Sadino yakin penjualan telur ayam rasnya itu akan menuai keuntungan yang besar di kemudian hari, karena pada saat itu masih jarang orang yang menekuni bisnis yang sama. Bisnis penjualan telur ras ayam impor tersebut ternyata menuai kesuksesan di kemudian hari. Ia bersama istrinya berhasil menjual telur tersebut kepada tetangga di sekitarnya. Meskipun banyak sekali hambatan dan rintangan yang ia lewati, namun pada akhirnya bisnis telur tersebut berkembang dan Bob Sadino pun memutuskan untuk menjual jenis produk impor lainnya di daerah Kemang. Setelah itu, Bob Sadino mulai merintis bisnis berbentuk swalayan yang menjual aneka makanan impor, dan dari hal tersebutlah kemudian terbentuklah sebuah rancangan pada model bisnisnya, yaitu bisnis swalayan yang menjual produk-produk makanan impor dari luar negeri. Dalam waktu yang singkat, bisnis tersebut ternyata makin banyak dikenal oleh orang-orang di daerah Kemang dan makin banyak pembelinya, hingga akhirnya bisnis tersebutlah yang kemudian menjadi cikal bakal berdirinya Kemkik. Kemkik sendiri memiliki dua arti, yaitu Kem artinya Kemang, tempat bisnis tersebut berdiri, dan Cik artinya anak ayam, inspirasi dari telur ayam yang Bob Sadino pernah jual dulunya. Ketika bisnis Kemkiknya telah sukses, Bob Sadino kemudian mulai mengumpulkan banyak modal untuk membangun dan menciptakan bisnis lainnya seperti Kemfarm, Kemfood, Kemtravel, dan The Mansion at Kemang. Dari banyaknya bisnis rintisan Bob Sadino tersebut yang kemudian pada akhirnya terbentuklah adanya sebuah tim di setiap bidang usahanya untuk membantu Bob Sadino dalam mengembangkan segala bisnis yang awalnya ia rintis sendiri. Kesimpulan dari hasil analisis tersebut yaitu faktor kesuksesan pada Bob Sadino dalam merintis bisnisnya diawali dengan ide terlebih dahulu, kemudian timing, model bisnis, modal usaha, dan pelaksanaan tim. Hal tersebut tentu berbeda dengan hasil analisis dari Bill Gross yang menyatakan timing yang lebih utama. Kemudian setelah itu tim execution, ide bisnis model, lalu yang terakhir yaitu funding. Perbedaan faktor dalam mencapai kesuksesan suatu bisnis dapat dipengaruhi karena banyak hal seperti dari bentuk pengalaman, situasi, kondisi, rencana awal, ataupun faktor lain yang dapat mempengaruhinya seperti faktor internal dan eksternal yang mempengaruhi perbedaan dalam perumusan analisis faktor keberhasilan dari setiap bisnis untuk mencapai kesuksesannya. Thank you. Sekian pembahasan dari kelompok kami. Wassalamualaikum.